Oke, jadi di bagian pertama kita akan bahas terlebih dulu terkait dengan relativitas khusus ya. Khususnya nanti tentang transformasi Lorentz. Jadi, jika terdapat suatu kerangka inersial keaksen ya, kita bilang ada satu kerangka inersial keaksen yang bergerak relatif dengan kecepatan v terhadap kerangka k. Jadi keaksen ini bergerak relatif dengan kecepatan v terhadap kerangka k, maka bisa kita buktikan bahwa delta S itu sama saja dengan delta S aksen dan sigma F aksen itu sama dengan sigma F. Apa artinya di sini? Delta S itu adalah jarak dua titik di kedua kerangka dan sigma F adalah gaya yang bekerja di kedua kerangka. Dan kedua kuantitas ini invarian ya. Jadi baik jaraknya maupun gayanya. Sifat invarian ini berlaku jika hanya pada batas fisika Newton, di mana kecepatan relatif kerangka keaksen ini jauh lebih kecil dibandingkan kecepatan cahaya. Ya. Nah, ini akan kita bahas di pembahasan terkait transformasi Lorentz. Jadi salah satu hasil pengamatan penting itu adalah bahwa kecepatan cahaya itu berlaku sama di semua kerangka acuan. Jadi hasil pengamatan ini memberikan fakta bahwa kita tidak bisa serta-merta mengkonstruksi transformasi kerangka yang bergerak relatif terhadap kerangka lain dengan bentuk keaksen sama dengan K minus VT. Untuk memenuhi pernyataan ini dalam logika matematis, maka diperlukan parameter tambahan ya untuk membantu mengkonstruksi rumusan matematis yang tepat. Jadi transformasi antara kerangka yang bergerak relatif konstan kita harus lihat sebagai x aksen sama dengan gamma ya, di sini ada satu suku tambahan dikalikan dengan x min v, atau x sama dengan ini. Jadi gamma ini adalah suku tambahan agar pernyataan tentang kecepatan cahaya tadi dia berlaku sama di semua pengamat itu terpenuhi. Nah, untuk mencari nilai gamma, kita dapat melakukan sedikit proses aljabar ya dari persamaan ini. Ya, kita bisa bentuk x sama dengan dan waktu di kerangka K-aksen itu kan T-aksen. Ini kita bisa bentuk pool juga dari persamaan ini. Jadi untuk waktunya bentuknya adalah sebagai berikut. Oke. Selanjutnya, kalau kita implementasikan pernyataan mengenai kecepatan cahaya tadi, ini kan memenuhi ya, jadi sesuai bahwa kecepatan cahayanya itu berlaku sama di semua pengamat. Sehingga kalau tadi kita lihat persamaan sebelumnya, demikian juga kita gabung dengan persamaan terkait T-aksen tadi, kita peroleh dengan mengimplementasikan pernyataan bahwa kecepatan cahaya di kerangka 1
yakni dengan substitusi X sama dengan CT, maka kita akan peroleh gamanya ini sama dengan 1 dibagi kuadrat. Dimana yang gamanya ini yang kita sebut sebagai faktor Lorentz. Kita substitusi persamaan terkait gamma ini di persamaan T aksen, jadi kita masukkan ke sini. Substitusi. Maka kita simpulkan bahwa transformasi yang bisa memenuhi pernyataan terkait kecepatan cahaya adalah dan transformasi inilah yang disebut sebagai transformasi Lorentz. Nah, sekarang kita bisa buktikan bahwa pernyataan terkait tadi kecepatan cahaya berlaku sama untuk semua pengamat, itu juga berlaku di transformasi ini. Jadi pertama, mungkin saya akan bagi dua layarnya biar bisa lebih banyak ya. Jadi yang pertama, jika kerangka K aksen, kita tulis ulang tadi, kerangka K aksen bergerak dengan kecepatan V terhadap K, dan terdapat objek yang bergerak dengan kecepatan O aksen ya. Jadi ada objek dengan kecepatan U aksen pada kerangka K aksen, maka si objek ini di kecepatannya pada kerangka K adalah U sama dengan dx per dt ya. Kita masukkan yang tadi kita peroleh. Nah, perhatikan di sini kalau seandainya U-nya, jika U aksen sama dengan C, maka U juga akan sama dengan C. Ya, artinya dengan menggunakan transformasi Lorentz, kita memperoleh persamaan yang mana jika suatu objek bergerak dengan kecepatan cahaya, maka kecepatannya baik itu di kerangka K maupun kerangka K aksen itu akan sama-sama C. Ya. Nah, tapi transformasi Lorentz ini mengisyaratkan bahwa
interval waktu merupakan kuantitas yang tidak mutlak antara dua kerangka, bergantung dengan kecepatan relatif V-nya itu sendiri. Ya, ini mungkin kalau saya ngomong tadi kesannya biasa aja, tapi sebenarnya ini sangat-sangat cukup revolusioner, karena selama ini orang menganggap bahwa kalau waktu dan jarak itu sesuatu yang absolut gitu ya, tidak tergantung dengan kecepatan. Tapi berdasarkan transformasi Lorentz ini ya, tepatnya tadi transformasi yang kita lihat bahwa T aksennya itu sendiri berbeda gitu ya, interval waktunya maksudnya delta T-nya itu berbeda di dua pengamat tergantung dengan kecepatan relatif V. Dan juga konsekuensinya adalah elemen jarak ya, delta S-nya itu juga jadi tidak varian. Mana kalau kita hitung kan di sini dx aksen kuadrat dimana ini itu tidak sama dengan dx kuadrat. Nah, dibuatlah kuantitas invarian yang baru untuk kedua kerangka dalam 3 plus 1 dimensi. Ya, dimana kuantitas yang invarian ini bentuknya adalah didefinisikan sebagai kuadrat. Ya. Nah, bisa dibuktikan bahwa si ds kuadrat ini nih invarian untuk kedua kerangka, yaitu misalnya bergerak relatif terhadap sumbu X.